Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MHD Alim Simamora, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, mempersembahkan video pembelajaran dalam rangka mengikuti UKIN Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lesti Kejora lagi main bola. Biar kita semangatnya membara. Ayo kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Armet Ganteng. Yo, halo. Welcome back to History Education. Pembelajaran sejarah yang asik dan menyenangkan. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada minggu kali ini. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita cek dulu. Kemarin pembelajaran kita tentang apa, Nak? Halo, Nak Manis. Minggu kemarin kita belajar apa? Pembelajaran kita bahas tentang perlawanan penjajah Belanda ke Indonesia. Oke, makasih Elma cantik. Kita lanjutkan. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan jangan lupa diisi absen kita di GCR, Google Classroom. Kemudian bagaimana kabarnya semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, mantap. Caranya dan kehadirannya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, sudah kita bahas materi minggu kemarin itu tentang bagaimana perlawanan tanpa mengurangi maknanya. Oke, kita lanjutkan. Sudah kita bahas tentang KKM, absen. Satu lagi, Nak. LKPD kita, instrumen penilaian dan materi lengkap kita itu sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Silakan nanti cek di sana. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan. Apa tujuan dari pembelajaran kita? Silakan disampaikan. Tujuan pembelajaran kita apa, Nak? Silakan. Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan pembelajaran STEAM, acara diskusi daring peserta didik diharapkan dapat melakukan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh details dengan jelas, mampu menyajikan presensi dalam bentuk cerita sejarah tentang dampak penjajahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan Indonesia dengan mengembangkan bentuk bekerja dengan bahasa yang memotivasi. Thank you, Manis. Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Ini adalah motivasi pembelajaran. Belajar adalah mencari ilmu. Ganteng. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah peta konsep. Peta konsep atau gambaran besar tentang pembelajaran kita. Dampak penjajahan bangsa Eropa. Di materi, di tugas, inilah nanti yang akan kita bahas. Tugasnya sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Silakan nanti diskusikan secara kelompok. Cari literasi sekolah kita dan juga dari internet. Materinya membahas tentang inilah dia gambaran besarnya. Ada di sana bunga cantik Raplesia. Ini hubungan materi kita dengan ini. Oke, silakan. Selesaikan tugas kelompoknya, diskusikan di Google Classroom dan jawab dengan aktif di WA kelas kita. Bapak pantau nanti, silakan kerjakan tugas kelompok yang telah Bapak kirim
sambil menyaksikan video. Ini adalah video tambahan materi selain dari yang gambar ini. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Oke, silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya, pemecahan masalah-masalah diskusi kelompok yang telah Bapak berikan. Nanti kita paparkan bersama-sama. Lanjut diskusi. Silakan Nak diskusikan di WA kelasnya, tugas kelompok yang telah Bapak kirimkan. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, sambil diskusi, silakan dengarkan tambahan literasi materi ini. Diskusikan tugas kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak pause sebentar Nak ya. Makasih infonya ya. Dari Mutia, makasih Nak. Ada temannya yang keluarganya meninggal, tidak datang dia. Kemudian pertanyaan yang di WA tentang sumbernya, silakan kalian gunakan Nak. Bisa yang dari video ini, bisa dari PowerPoint tadi, atau dari buku sekolah kita. Silakan. Tentang yang pertanyaan di WA, silakan ambil literasinya dari berbagai sumber. Lanjut. Oke, Bapak pause lagi tentang yang diskusi di WA kembali. Untuk tugasnya, cari saja sesuai dengan kelompoknya, supaya tidak terlalu mengambang. Yang politik bahas tentang politik, yang ekonomi bahas tentang ekonomi. Nanti kita paparkan secara kelompok. Lanjut.
Oke nak, terlihat ini salah satunya tadi gambar kita. Oke, kita lanjut. Oke, sudah ada nampaknya siap kelompoknya. Silakan diteliti kembali dulu ya. Yang belum, silakan dipercepat. Nanti kita paparkan bersama-sama. Lanjut. Oke, sudah siap nampaknya nih semua kelompok. Oke, kita paparkan saja langsung. Supaya lebih simpel dan lebih terarah, kita langsung saja deh. Mulai dari kelompok 1. Oke, silakan yang kelompok 1 nak. Yang mau presentasi silakan. Kelompok 1, halo. Oke, Pak. Kami dari kelompok 1 akan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, tugas utama Dandels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Berikut kebijakan terkait pertahanan. A. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. B. Membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyar dan Ujung Kulon. C. Membangun jalan raya Anyar Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. D. Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Elma Anggina. Oke, makasih. Saya akan melanjutkan hasil diskusi dari Miftah. Dalam bidang pemerintahan, Dindels terpengaruh pemikiran liberalis pasca revolusi Prancis. Berikut kebijakan terkait pemerintahan. A. Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. B. Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. C. Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. D. Memungut pajak kepada rakyat pribumi. Dan E. Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kesultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Segitu aja Pak hasil diskusi Elma Gina dengan Miftah Hayati. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil kelompok 2. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles yakni 1. Kebijakan Raffles di bidang politik. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan berlangsung hingga 1964 yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik.
Dua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercocok barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha. Tiga, pengusaha pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Ke bidang ekonomi yaitu satu, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib sejak zaman FOC yang dianggap memberatkan rakyat. Dua, menetapkan sistem sewa tanah. Tiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Empat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, Pak. Ada keluarga yang meninggal, Pak. Iya, Pak. Mikrofon Bapak mati, Pak. Maaf sebelumnya. Makasih. Lanjut ya. Lanjut lagi nak yang kelompok 3. Lupa Bapak. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Di bidang politik, pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi Nah, dari Cindy, pemerintah kolonial. Jaringan Bapak atau kameranya yang belum itu? Jaringannya, Pak. Oh iya udah nampak. Lanjut Cindy. Lewat divide et impera atau politik adu domba, juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru seperti 1. Membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Yang kedua, tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenskap atau kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Di bidang budaya, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Contohnya 1, kata sapato menjadi sepatu dari bahasa Portugis. Yang kedua, kata kelas dari bahasa Belanda. Yang ketiga, buku dari book dari bahasa Inggris. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lucy Afrina. Kepada Lucy Afrina dipersilakan. Lanjut Lucy. Makasih Nak Cindy. Ya, Pak. Saya menyampaikan hasil diskusi kami. Bidang sosial, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Di bidang ekonomi, dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah DJ Pasce Bank. Di bidang pendidikan, masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh dan bidang pendidikan. Masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih.
Makasih Nak Lucy. Oke, selesai pemaparan kita yang dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Pembahasan tentang dampak-dampak atau pengaruh daripada kolonialisme. Sudah dibahas bersama tadi, ada yang dari bidang politik, ada yang dari bidang ekonomi, ada dari bidang sosial, ada dari bidang budaya. Yang menarik adalah yang dari kata-kata serapan. Rupanya sepatu itu adalah serapan, bukan asli dari bahasa Indonesia, yaitu dari serapan sepatu, bahasa Perancis. Paling tidak dengan pembelajaran sejarah ini, anak-anak sekalian sudah bisa bahasa Perancis. Satu buah, yaitu sepatu. Oke, kita lanjut. Dari pemaparan kelompok, ada nggak yang ragu? Sudah dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Elisa, paham? Ini ada nampaknya nih Elisa pertanyaan. Silakan Elisa. Dari WA kelas nampaknya mau bertanya. Silakan Elisa. Alah, melamun ya. Melamun, Pak. Sudah bertanya melamun. Lanjut. Apa tadi yang mau ditanyakan, Nak? Kenapa, mau bertanya kepada kelompok 2, Pak. Kenapa namanya bunga Rafflesia sedangkan penemunya bukan Rafflesia? Oh iya. Tentang yang dari Rafflesia. Ada bunga Rafflesia. Kenapa namanya Rafflesia? Penemunya bukan Rafflesia. Oke. Lanjut, ada yang bisa memberikan dulu sedikit gambaran. Nanti Pak, biar Bapak berikan penguatan. Saya, Oke. Pak. Oh ya, Miftah, silakan Miftah. Oh, gini, Pak. Oh, sepengetahuan dari kelompok kami, penemunya adalah Thomas Raffles, Pak. Sekian, Pak. Oke, sepengetahuan dari kelompok 2, penemu dari Rafflesia itu adalah Thomas Raffles. Artinya gubernur yang dulu menjabat di Indonesia. Dialah penemu bunga itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada, Pak. Doni, nih Doni. Ya, silakan Doni. Karena Thomas Raffles yang menyuruh mencari bunga tersebut. Oke. Terima kasih Nak Doni. Oke. Itu adalah gambaran jawaban terbaik dari teman-temannya. Yang pertama memang Raffles yang menemukan. Yang kedua Thomas Raffles itu yang menyuruh supaya bunga itu dicari. Seperti itu. Oke. Rafflesia inilah sejarah lokal kita. Endemik Sumatera. Bunga kebanggaan dari Pulau Sumatera. Bunga raksasa. Endemik asli dari Pulau Sumatera. Memiliki sejarah yang panjang. Rafflesia pada awalnya itu memang bukanlah Thomas Raffles yang menemukan. Tapi penemunya namanya Louis Auguste Deschamps. Itu nama penemu pertamanya. Tetapi yang dia temukan bukan Rafflesia tipe sekarang. Yang dia temukan namanya tipe Erdagma. Itu yang dia temukan pada masa pertama ditemukan. 11 tahun beliau meneliti tentang itu. Cuman untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, terjadi peperangan antara Inggris dan Prancis. Jadi kapal yang ditumpangi si Deschamps ini disita oleh Inggris. Semua hasil penelitiannya selama 11 tahun itu menjadi rampasan perang. Karena yang menang adalah Inggris. Sehingga semua penelitiannya itu disimpan di British Library, atau kalau bahasa kitanya kampus negeri Inggris, seperti itulah, disimpan di sana. Kemudian walaupun Thomas Raffles bukan yang pertama menemukan Rafflesia, tetapi beliau memiliki jasa yang besar.
beliau penemu Rafflesia yang tipe sekarang. Kemudian beliau bersama dengan Dr. Arnold namanya melakukan ekspedisi. Dan mereka menemukan bunga Rafflesia ini. Makanya namanya adalah gabungan mereka berdua. Namanya adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia gubernurnya artinya penanggung jawab terhadap penelitian terhadap ekspedisi Dr. Arnold itu, dan si Arnold inilah yang melakukan ekspedisi. Jadi digabunglah namanya menjadi Rafflesia arnoldi. Bunga yang sangat indah, bunga yang sangat khas karena memiliki bau yang menyengat. Kenapa baunya menyengat? Supaya lalat serangga datang. Seperti itu. Oke, itu adalah sejarah daripada kenapa namanya Rafflesia. Tumbuh, subur, dan mekar banyak di Pulau Sumatera. Salah satunya di wilayah kita, di Sumatera Barat. Posisinya di Agam. Ada di sana tentang destinasi alam, objek wisata khusus tentang mengunjungi mekarnya bunga Rafflesia. Yang paling terkenal Sumatera Barat dan Bengkulu. Di sana yang paling sering ditemukan bunga Rafflesia arnoldi. Kita patut berbangga, kita patut bersyukur kita memiliki sebuah kekayaan alam. Seperti itu. Oke, yang bertanya tadi Elisa, ya, jadi seperti itu nak ya. Tambahan dari temannya dan juga penguatan dari Bapak. Kenapa namanya Rafflesia? Walaupun penemu pertamanya bukan Rafflesia. Karena yang ditemukan pertama oleh Deschamps itu adalah Erdagma. Kalau yang Rafflesia sekarang, itu penemunya adalah Dr. Arnold. Dari ekspedisi yang diperintahkan oleh Thomas Raffles, gubernur yang menjabat pada masa itu. Jadi seperti itu. Kemudian jasanya juga sangat banyak. Kebun Raya Bogor juga beliaulah yang merintis. Kemudian Jalan Raya Anyer Panarukan yang sudah dibahas tadi. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah tentang pembahasan kenapa namanya bunga Rafflesia. Oke, selesai sudah pembelajaran kita. Satu lagi, Bapak ingatkan. Instrumen penilaian, absen, tugas LKPD, jangan lupa dikerjakan di GCR Google Classroom yang telah Bapak kirimkan. Oke. Oke, Pak. Sebelumnya Oke, Pak. kita rangkumkan bersama. Kita rangkumkan bersama tentang apa yang kita bahas. Kita satukan kembali materi inti dari pembelajaran kita pada minggu kali ini. Ya, silakan yang bisa memberikan rangkuman, silakan Nak. Saya Pak. Oke. Oh, Doni. Oke, silakan Nak Doni. Rangkuman. Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia dalam Mana 1. muka Doni? Dia Jangan diganggu Nak. Ya, silakan Nak Doni. Grogi nanti Nak Doni. Lanjut Nak Doni. dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. 1. Bidang sosial dan budaya. Menyebabkan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. 2. Bidang hukum dan pemerintahan. Berlakunya pembagian wilayah dalam provinsi dan kabupaten. Udah Pak. Oke. Jadi itu adalah
rangkuman materi kita. Oke, Bapak kuatkan lagi tentang pembelajaran kita. Dari yang dibahas tadi tentang pendidikan, tentang politik. Kalau politik pemerintahan tadi ada pembagian-pembagian pemerintahan. Ada gubernurnya, ada kabupatennya yang langsung di bawah pimpinan. Kemudian wilayah Indonesia itu diatur oleh kolonial. Kemudian yang dari sosial budaya tadi tentang masuknya agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik ke Indonesia. Seperti diketahui, alur datangnya kepercayaan dan agama ke Indonesia pertama adalah Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua adalah Islam. Kemudian yang ketiga adalah Kristen. Itu tentang kepercayaan atau agama yang masuk ke Indonesia. Kalau yang pemerintahan, yang pertama tentang kepala suku. Kemudian datang Hindu-Buddha, kita ke kerajaan. Kemudian datang Islam, kita ke kesultanan. Kemudian datang kolonial, kita ke pemerintahan gubernur-gubernur. Baru nanti yang terakhir adalah yang sekarang, yaitu pemerintahan NKRI. Kepalanya presiden. Pertama kepalanya kepala suku, kedua kepalanya raja, ketiga kepalanya sultan, kemudian kepalanya gubernur. Nah, sekarang kepala kita adalah presiden. Seperti itu. Itu pemerintahannya. Kemudian tentang pendidikan. Pendidikan yang dibahas tadi tentang pendidikan, perkenalan bahasa-bahasa. Ada serapan bahasa Sepatu, dari Sepato, kemudian ada serapan book yang dari Inggris, yang dibahas Indonesia akan menjadi buku. Kemudian itu adalah bahasa serapan yang diambil oleh Indonesia. Kalau dari bahasa, pertama kita diperkenalkan bahasa Sanskerta. Hurufnya Palawa. Yang kedua, kita diperkenalkan bahasa Arab. Hurufnya Hijaiyah. Yang terbaru ini baru kita diperkenalkan tulis menulis yang kita lanjutkan sekarang. Tentang abjad, yaitu mulai dari A sampai Z. Ini adalah dari pendidikannya, dari tulis menulisnya. Seperti itu. Oke, ini adalah materi kita pada minggu kali ini. Kemudian evaluasi. Tadi sudah Bapak ingatkan lagi, itu di Google Classroom kita. KKN kita, Bapak ingatkan kembali, Bapak tegaskan, itu adalah 70. Jangan lupa nak, jaga kesehatan. Ingat selalu protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan atau social distancing seperti itu. Jadi jangan berkerumun. Kita masih berada di masa pandemi. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berusaha supaya kita bisa cepat melalui masa pandemi ini. Oke, nak? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Insya Allah Oke. paham, Pak. Oke, Bapak tegaskan lagi ya. Sekali lagi Bapak tegaskan. Ini tentang intinya. Paling inti penjajahan. Artinya membawa pengaruh. Pengaruh kepada bangsa Indonesia. Apa pesan yang kita bisa ambil dari materi kita? Nilai kebangsaannya adalah kita harus mencintai tanah air. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan ini sangat sulit. Bisa dilihat dari kolonial itu. Bagaimana tentang adanya tanam paksa. Bagaimana tentang adanya rodi. Kemudian bagaimana tentang adanya Romusa. Kemerdekaan kita didapatkan dengan pengorbanan, harta, tahta, dan nyawa. Jadi harus diisi dengan
hal-hal yang bermanfaat. Jangan mengisinya dengan mager, artinya malas bergerak, malas berkreasi. Walaupun pembelajaran daring, walaupun masa pandemi, kita tetap bisa aktif dari rumah. Bisa belajar dari rumah, bisa berusaha dari rumah, bisa melakukan aktivitas apapun dari rumah. Karena sudah didukung oleh teknologi. Apa salah satunya mengisi dengan hal yang bermanfaat? Tingkatkan prestasi pembelajaran. Oke, nak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita supaya pembelajaran kita diberkati. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelompok pimpin, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Mari kita sama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi, nak. Jaga kesehatan. See you, bye-bye. Pak.